Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keputusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah mendapat respons positif dari keluarga Vina Cirebon. Kakak Vina Marliana dalam keterangannya pada Senin 8 Juli di Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat mengaku senang karena putusan ini membuktikan bahwa polisi salah tangkap. Marliana mengaku iba jika Peggy yang mengalami salah tangkap justru harus menjalani hukuman atas kesalahan orang lain. Lebih lanjut, Marliana mengatakan keluarganya mendukung penuh upaya pencarian pelaku sebenarnya. Ia menekankan bahwa penangkapan pelaku yang sebenarnya merupakan keadilan bagi keluarganya. Dikatakan oleh Marliana bahwa keluarganya saat ini belum dapat terima karena pelaku masih bebas berkeliaran. Adapun putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini dibacakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti bahwa Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar. Untuk itu, Hakim menyatakan status tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Putusan Hakim ini pun disambut gembira dan kelegaan oleh keluarga Peggy Setiawan beserta pengacara. Tanggapan saya senang ya, karena kan ini kasihan juga kalau misalkan salah tangkap, nanti kan dia ngerasain yang namanya di penjara gitu kan. Tapi kalau sudah ketahuan dari awal bahwa ini salah tangkap ya alhamdulillah senang sih. Memang harus dibebaskan gitu. Iya betul. Terus harapannya Karena memang tidak bersalah kan gitu. Kecuali kalau dianya bersalah baru kita hukum gitu. Kalau tidak bersalah ya kasihan, harus dibebaskan. Lalu Tanggapan saya, Keluarga Vina Cirebon didampingi oleh kuasa hukum melakukan nonton bareng atau nobar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli. Kegiatan nobar ini hanya dilakukan sederhana karena melalui layar handphone. Keluarga Vina yang hadir yakni orang tua dan kerabat dekat. Sedangkan pengacara memberikan penjelasan mengenai proses hukum yang berjalan. Mereka pun tampak diam tanpa ekspresi saat mendengar hakim membacakan putusan yang membebaskan Peggy Setiawan. Orang tua Vina pun hanya bergeming ketika melihat keriuhan di ruang sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, mengatakan bahwa kegiatan nobar ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral pada keluarga korban, serta menunjukkan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan kasus dengan seksama. Sementara itu ditemui selesai putusan pengadilan, keluarga Vina ikut merasa lega dengan gugurnya status tersangka Peggy Setiawan. Meski begitu, keluarga Vina masih berharap keadilan tetap berpihak pada mereka. Mereka juga mendesak kepolisian untuk tetap mencari keberadaan para pelaku pembunuhan yang masih berkeliaran. iklan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Coba cari dikit. Ibnu Sama kuasa hukum. Ya nanti pas pada saat ini kita bisa langsung wawancara. Kan kita minta ini kan. Ya. Sok. barangkali Ibu Vina Cirebon Sukaesih bersyukur gugatan pra-peradilan bagi Peggy Setiawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Ditemui di rumahnya di kawasan Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada Senin 8 Juli, Sukaesih merasa senang atas bebasnya Peggy.
Lebih lanjut, Sukaisi juga meminta polisi untuk mencari Peggy yang sebenarnya dan 2 DPO yang sempat dihilangkan. Sukaisi pun memilih menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini pada tim kuasa hukumnya. Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh kakak Vina, Marliana, yang juga ditemui di rumahnya. Marliana menjelaskan bahwa keluarga Vina akan mendukung penuh upaya pencarian pelaku sebenarnya. Ia menegaskan bahwa 3 DPO harus tetap dikejar oleh kepolisian dan ditangkap. Adapun keluarga Vina sendiri sempat mengikuti nobar jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, didampingi oleh kuasa hukumnya. Harapannya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh, yang Pelaku 3 yang DPO. Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Jadi, Lanjut. jadi minta pihak kepolisian untuk mencari ketiga Iya. DPO itu yang sempat hilang, Bu ya. Iya, Dan pelaku sebenarnya. iya. Halo Kang. Tanggapannya sendiri untuk Peggy Setiawan gimana? Siap. Barangkali ada yang disampaikan? Iya, audio Ya, pakai ini. sih, terserah sama itu aja. Siap, ya. Iya. Iya, audio pakai ini Kang. Berarti dengan terbuktinya Peggy Setiawan nggak bersalah, gimana nih, Bu, dari pandangan dari sendiri itu? Nggak usah ya. Terserahnya sama pengacara aja. Intinya pelaku sebenarnya Iya, segera pengennya sih pelaku yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Dicari ya polisi ya Bu ya. Yang cari, bukan pelaku iya, yang asal tangkap ya. asal tangkap aja. Jangan Harapan dari pihak keluarga seperti apa? ke depannya. Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan, mencari pelaku yang sebenarnya, karena sedikitnya keluarga masih belum bisa terima kalau memang pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Artinya 3 DPO ini harus ditangkap menurut. Harus. Dan pihak keluarga meyakini nggak 3 DPO ini masih berkeliaran di luar sana? Masih meyakini, karena memang pasti ada pelakunya nih. Tinggal kita mencari pelaku yang sebenarnya gitu kan. Mbak, kalau kemarin kan dihapus 2, kalau keluarga sendiri masih yakinnya 3 atau berapa? Yakin dari awal. 3 Ya, 3 orang. ya. Harapan dari pihak keluarga seperti apa? Ke depannya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus dari jabatannya. Hal ini menyusul dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan sehingga status tersangkanya batal. Selain Kapolda, Kapolri juga didesak mencopot Direskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan beserta jajarannya yang terlibat gelar perkara. Pengacara Peggy, Iswandi Marwan, dalam keterangannya pada Senin 8 Juli mengatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan penetapan tersangka terhadap kliennya. Iswandi menekankan bahwa hal ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kesewenang-wenangan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa putusan pra-peradilan dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam penetapan tersangka. Iswandi juga meminta kepolisian agar memberikan ganti rugi, baik material atau imaterial, serta memulihkan nama baik kliennya. Diberitakan sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman menilai Peggy tak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar. Atas hal tersebut, penetapan tersangka harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Adapun penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Mina Cirebon sejak awal menuai kejanggalan. Pasalnya, Peggy tiba-tiba ditangkap padahal polisi tak pernah mengeluarkan foto ataupun identitas lengkapnya. Kejanggalan ini makin menguat saat Peggy memberikan bantahan saat dilakukan konferensi pers perdana oleh Polda Jabar. Menanggapi putusan pra-peradilan Peggy, Polda Jabar menyampaikan 2 poin. Poin pertama, mereka akan mematuhi putusan sidang yang telah diputuskan oleh hakim. Poin kedua, penyidik akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan, termasuk pembebasan Peggy. Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memenangkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan turut ditanggapi oleh pengacara kondang sekaligus tim kuasa hukum Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea. Melalui unggahan di akun Instagramnya pada Senin 8 Juli, Hotman menilai bebas atau tidaknya Peggy tak akan membuat kasus pembunuhan Vina terungkap.
Menurutnya, proses hukum di Indonesia hanya menjadi tontonan dan bahan tertawaan masyarakat semata. Lebih lanjut, Hotman mohon kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta. Hal ini yang sudah ia sampaikan sejak awal mengawal kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada 2016 silam. Hotman mengatakan pembentukan tim pencari fakta menjadi satu-satunya cara untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina. Sementara itu terkait bebasnya Peggy, keluarga Vina sendiri mengaku lega dan ikut merasa senang. Kakak Vina, Mariana mengaku iba jika Peggy yang mengalami salah tangkap justru harus menjalani hukuman atas kesalahan orang lain. Lebih lanjut, Mariana mengatakan keluarganya mendukung penuh upaya pencarian pelaku sebenarnya. Ia menekankan bahwa penangkapan pelaku yang sebenarnya merupakan keadilan bagi keluarganya. Dikatakan oleh Mariana bahwa keluarganya saat ini belum dapat terima karena pelaku masih bebas berkeliaran. Kasus Vina, putusan pra-peradilan, kan Hotman sudah mengatakan berulang-ulang, kasus Vina tidak bisa lagi dituntaskan hanya dengan proses penyidikan terhadap Peggy. Apakah bebas atau tidak bebas Peggy, kasus Vina tidak akan bisa terungkap, menjadi tontonan, menjadi bahan tertawaan masyarakat sekarang ini, proses hukum di Indonesia ini. Saya sudah bilang dari awal sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina almarhum, satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Oke? Bentuk tim pencari fakta. Kalau Bapak Presiden Jokowi bentuk tim pencari fakta, ini seluruh rakyatmu menunggu kasus Vina ini terbongkar, dan hanya itulah satu-satunya cara. Okay? Kasus Vina. Demikian Viral News kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.